Jadi Allah itu Pak, nah sekarang kita akan masuk. Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum kita ada. Iman kepada takdir itu, Bapak Ibu sekalian, maknanya kita itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Dan dalam saat yang sama kita harus percaya bahwa sesuatu yang terjadi itu berdasarkan atau sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Saya sebelum datang ke sini, bahkan sebelum saya terlahir, Allah itu sudah tahu akan terlahir manusia namanya Nuruddin tanggal 19 Desember 1994. Sayanya belum ada, Allah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke istilah yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari, qada dan qadar. Qada itu artinya pengetahuan Allah terkait segala sesuatu di masa yang akan datang. Dulu itu alam ini nggak ada, tapi sebelum alam ini ada, sebelum Bapak ada, sebelum saya ada, Allah sudah mengetahui apapun. Dan semua yang terjadi sekarang di kemudian hari dan seterusnya sampai hari kiamat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, itu namanya qada. Manakala terjadi, Allah tahu saya akan datang tanggal 17 Agustus jam 5:30 saya akan mengadakan pengajian di sini. Terjadi perbuatan ini, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Orang Indonesia nyebutnya takdir. Gitu ya. Jadi iman kepada, ada ulama yang mengatakan sebaliknya. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Kemudian terjadinya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qada. Sama aja maksudnya. Jadi iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar itu Bapak Ibu sekalian artinya iman atau percaya bahwa Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu baik ataupun buruk. Jadi jangan salah. Hal-hal yang terlihat menyedihkan, yang terlihat pilu, yang terlihat menyakitkan, perbuatan-perbuatan buruk, jangan kita katakan itu bukan takdir Allah. Semuanya itu takdir Allah karena nggak ada yang lepas dari kuasanya di dunia ini. Semuanya takdir Allah. Maksudnya apa? Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu namanya qadar atau qada kalau mau dibalik. Itu namanya qadar. Manakala sesuatu itu terjadi di alam nyata sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah, maka itu namanya qada. Bisa dipahami ya? Jadi iman kepada qada dan qadar artinya sekali lagi iman dan percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu itu hanya terjadi berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di mana atau pada titik yang mana kesalahpahaman kita tentang takdir itu? Satu, kalau saya bilang kayak tadi tuh Pak, kan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sekarang Bapak lihat ada orang di luar sana yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Itu koruptor itu kalau misalnya korupsi duit negara itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Ya dibilang takdir, masa Allah menghendaki keburukan? Suka ada kan yang pemikiran begitu? Dibilang bukan takdir, masa iya juga Allah nggak mentakdirkan? Begini penjelasannya Pak. Kalau terjadi perbuatan buruk, harus kita katakan bahwa itu adalah takdir Allah. Betul. Maksudnya apa? Sebelum dia korupsi, Allah itu udah tahu. Dengan pengetahuannya yang azali bahwa si fulan ini akan korupsi, Allah sudah tahu. Makanya tadi saya kasih permisalan ke Bapak di awal. Tapi maksudnya kalau Allah tahu, apakah itu artinya Allah memaksa dia untuk korupsi? Kayak tadi itu Pak permisalannya. Bapak tahu saya akan datang. Tapi pengetahuan Bapak itu apakah artinya itu memaksa saya untuk datang? Enggak. Enggak punya pengaruh apa-apa kan misalnya pengetahuan Bapak sama kedatangan saya itu. Allah tahu fulan akan korupsi sebelum dia korupsi. Itu namanya qadar tadi kita katakan kan. Manakala dia benar-benar korupsi terjadi itu ngambil duit rakyat. Nah, itu namanya qada. Harus percaya itu adalah takdir Allah. Tapi dalam saat yang sama Bapak, dalam saat yang sama setelah kita percaya itu adalah takdir Allah, dalam saat yang sama kita juga harus meyakini bahwa fulan berbuat maksiat itu berdasarkan pilihannya, berdasarkan kehendaknya. Bisa milih gak? Nih lihat Pak, nih supaya tidak salah paham. Kalau dikatakan keburukan ditakdirkan sama Allah, lihat. Di hadapan saya ada semangkuk gelas. Ini isinya air putih.
Anggaplah isinya khamar. Anggap isinya khamar dan dalam agama kita minum khamar itu haram, dosa besar. Kalau saya minum khamar, sekarang saya ngangkat gelas begini. Saya bisa milih nggak untuk menyingkirkan khamar ini dan saya nggak jadi minum? Bisa nggak saya? Bisa. Ketika saya ngangkat gelas kemudian saya minum. Anggap ini misalnya khamar. Saya minum beneran tuh. Itu saya lakukan berdasarkan pilihan saya atau bukan? Ya, itu pilihan saya. Itu kehendak saya. Saya menggerakkan kehendak saya. Allah menciptakan perbuatan itu. Paham? Jadi Allah nggak maksa hamba untuk, kalau dikatakan Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Apakah itu artinya Allah memaksa hamba untuk berbuat baik, hamba ini berbuat buruk? Tidak. Pengetahuan itu, nah sekarang kita akan ngaji ilmu akidah ya. Kalau dikatakan Allah mengetahui, Allah mencatat, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau dikatakan Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat taat, Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat maksiat. Tahunya Allah itu apa? Sifat tahu itu apa? Sifat ilmu atau sifat tahu itu, Allah tahu itu artinya sifatun. Dalam proses terlahirnya perbuatan itu melibatkan, lihat Pak, saya kasih permisalan sederhana. Bapak nuntun anak. Ini pembahasan kayak begini terlihat agak sedikit rumit, tapi ini bagian dari agama kita loh Pak. Bagian dari agama kita, takdir itu kan. Saya itu jangankan Bapak deh. Saya itu kadang-kadang punya santri Pak, ditanya, kamu percaya kodo dan kodar kan? Ya percaya. Apa maksudnya kodo? Apa maksudnya kodar? Apa maksudnya beriman kepada kodo dan kodar? Itu kadang-kadang gak bisa jawab loh Pak. Padahal itu rukun iman. Sudah kita jelaskan tadi ya, sekali lagi. Iman kepada qada itu artinya beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Iman kepada qadar artinya apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya sekadang hadir, sebelum saya hadir Allah tahu saya akan hadir. Taunya Allah itu namanya qadar, manakala saya beneran hadir itu namanya qada. Bapak sekarang pergi ke musola, pergi ke rumah. Di rumah ini imam perbuatan maksiat, perbuatan taat atau perbuatan mubah. Sebelum Bapak berbuat Allah sudah tahu itu namanya qadar. Manakala Bapak beneran berbuat itu namanya qada. Ya kalau yang baik-baik kadang kita gampang mengatakan ini takdir. Tapi kalau yang buruk-buruk itu kan kita susah. Perusahaan bangkrut takdir Tuhan apa bukan? Takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Allah mentakdirkan itu. Tapi dalam proses kalau ada anak mati kelaparan Pak. Anak-anak mati kelaparan, ada janda-janda yang terlantar. Ada saudara-saudara kita di Palestina, itu takdir Allah apa bukan? Lihat, takdir Allah, tapi ingat, dalam terlahirnya perbuatan kezoliman itu melibatkan peranan kehendak manusia. Ya orang-orang Israel itu bisa milih kan sebetulnya untuk tidak melakukan perbuatan kejinya, bisa milih. Mereka tuh gak dipaksa sama Allah loh. Gak ada dunia yang memaksa mereka untuk melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu. Gak ada yang memaksa. Tapi kan Allah yang mentakdirkan, ya Allah mentakdirkan artinya Allah itu mengetahui sebelum mereka berbuat. Apakah itu artinya memaksa? Ingat analogi yang tadi saya sebut. Kalau Bapak tahu anak Bapak akan bandel, apakah bandelnya anak Bapak itu gara-gara pengetahuan Bapak? Ya enggak. Anak Bapak bandel ya karena perbuatan dia aja, dia pengen jadi anak bandel. Kan kira-kira begitu. Gitu ya, contoh sederhana. Ya tapi kan dicatat semuanya katanya. Nanti akan semuanya kan dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Perbuatan baik buruk itu. Ya udah, emang kalau dicatat apa maksud? Kalau dicatat itu apa artinya dipaksa? Kalau misalnya Allah sekarang mencatat bahwa pada tahun 2024 akan terjadi pembunuhan terhadap besar-besaran terhadap warga Palestina. Tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi apakah itu artinya Allah memaksa perbuatan itu terjadi? Tidak. Sama halnya kayak gini Pak, nih saya guru nih, saya guru. Saya punya murid banyak di hadapan saya. Saya punya buku catatan. Saya bilang di catatan saya, si A akan lulus. Si B akan tidak lulus karena dia itu orangnya malas. Si C nilainya akan pas-pasan. Sebelum ujian diadakan saya sudah nyatet. Pertanyaan sederhananya, itu catatan saya memberikan pengaruh nggak bagi kelulusan si A, bagi kegagalan si B, bagi nilainya si C? Enggak. Catatan itu, pengetahuan itu artinya Allah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Dan keimanan kita kepada qada atau qadar mengatakan bahwa kalau sesuatu itu terjadi, itu tidak bertentangan, itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesederhana itu keimanan kepada takdir. Tapi sayangnya
Kadang-kadang di luar sana ada sebagian orang yang salah paham. Tadi saya kasih permisalan bahwa kalau kita misalnya lihat, bapak misalnya punya anak bapak mau sesuatu, kita tuntun, Pak, bapak misalnya di supermarket atau misalnya di mall atau di mana ya, anak bapak pengen mainan. Bapak tahu, anak bapak ini akan mengambil mainan A. Bapak tahu, anaknya yang minta, Pak tolong anterin aku dong ke tempat ini, aku pengen mainan itu. Anaknya berkehendak, bapaknya menuntun. Pertanyaan saya sekarang, bapak yang menuntun itu menjadi sebab enggak bagi terlahirnya perbuatan anak? Bukan. Terlahirnya perbuatan anak mengambil sesuatu itu berdasarkan kemauannya. Bapak itu menuntun gitu loh. Gak maksa kan? Ya Allah itu gak maksa kita berbuat baik atau berbuat buruk. Kenyataan Allah mentakdirkan tidak berarti Allah itu memberikan paksaan kepada makhluk-makhluknya. Mentakdirkan artinya pengetahuan Allah sudah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Manakala dia terjadi berdasarkan pengetahuan Allah dan terlahir ke alam dunia, ke alam nyata dengan kuasanya. Saya sekarang berbicara. Kemampuan saya bicara ini secara lahiriah dari kehendak saya. Saya pengen datang ke masjid ini, kemudian saya menggerakkan kemampuan saya, lahirlah pengajian ini. Pada hakikatnya Allah dengan kuasanya yang menciptakan perbuatan ini. Jadi kalau ditanya, kita sekarang ngaji, takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Kalau suatu ketika saya keluar dari masjid ini, saya melakukan perbuatan maksiat, itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah, tapi dalam proses terjadinya itu melibatkan kehendak saya sebagai manusia yang bebas, dan kita semua menyadari adanya kebebasan itu. Saya kira itu penjelasan yang paling pokok tentang takdir dan hal-hal yang kerap disalahpahami. Selebihnya saya memberikan kesempatan tanya jawab supaya saya tahu apa pertanyaan-pertanyaan Bapak terkait masalah ini yang belum saya jelaskan. Saya kira begitu ya, saya kira begitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita bisa diskusikan bersama-sama. Ada? Jika ada yang ingin bertanya, Pak dosen. Lagi? Dua saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih atas paparannya Pak Ustadz berkaitan dengan takdir ini. Memang di masyarakat umum kita ini kan berkaitan dengan takdir ini banyak yang penafsirannya beda-beda ya Pak Ustadz ya, terus terang aja. Tapi yang saya tangkap di sini Pak Ustadz bahwa yang pernah saya baca di buku-buku dan pengetahuan-pengetahuan saya bahwa begini Pak Ustadz, mungkin ini kalau salah bisa dikoreksi Pak Ustadz. Ada perencanaan manusia itu sendiri. Dalam perencanaan itu terjadi proses pelaksanaan. Itulah kemauan, hakikat kemauan dan kehendak. Itu adalah pilihan daripada si manusianya. Begitu kira-kira yang saya tangkap. Artinya ada perencanaan kita dari awal. Itulah yang mungkin dikatakan dengan kodo. Kodo itu juga sebenarnya kan ada perencanaan gitu, takdir tadi. Tapi kemudian kita laksanakan, itulah yang namanya takdir tadi. Dalam pelaksanaan takdir tadi, itu adalah kemauan manusianya. Itu yang makanya dihisap tadi itu karena bisa plus, bisa minus, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Yang saya tangkap. Dalam perencanaan itu kan bisa berbuat baik tadi, bisa berbuat tidak baik. Dalam kondisi seperti itu, apa yang pada pelaksanaannya nanti bisa jadi tiba-tiba saya di jalan terhambat. Misalnya saya nggak jadi saya mengaji. Misalnya saya tadi pagi tadi saya ada rencana mau pengajian, misalnya mengikuti pengajian, tiba-tiba saya terhambat. Motor saya misalnya atau mobil saya kempes bannya sehingga saya tidak bisa mengikuti pengajian. Itulah takdir yang saya tangkap ya Pak Ustadz. Karena kondisinya memang seperti itu. Itu untuk individunya Pak Ustadz. Begitu juga untuk berbuat yang tidak baik. Karena pilihan daripada manusianya. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya itu tidak pilihan manusianya? Misalnya musibah, tiba-tiba rumah terbakar. Kita nggak ada pilihan pada waktu itu kan, kita nggak ada rencana, tidak ada pilihan, tidak ada ini. Itu takdir atau apa ya Ustadz? Karena kalau dibilang itu takdir itu kan boleh dipilah-pilah itu sebagai ujian,
sebagai apa namanya macam-macam lah untuk yang namanya manusianya itu sendiri. Tapi ini sendiri tidak ada rencana, tidak ada pilihan, dan tidak ada kehendak pada individunya. Kira-kira begitu Pak Ustadz. Musibah, kebakaran, musibah ini yang dihadapi itu. Dan menyangkut orang banyak Pak Ustadz. Kira-kira seperti itu. Yang kedua Pak Ustadz, boleh ya? Iya. Dengan kondisi takdir tadi Pak Ustadz, ada sebagian masyarakat kita yang penting kita usaha. Apapun kita usahakan. Penentuannya itu Allah, kira-kira gitu. Ya kita serahkan aja pada Allah. Yang penting kita usahanya sudah seperti ini, kira-kira gitu. Usahanya sudah maksimal. Tapi kadang-kadang selalu kita dapatkan yang negatif, selalu seperti itu Pak Ustadz. Apakah usaha-usaha tadi itu, ya kadang-kadang introspeksi juga Pak Ustadz. Ada yang salah atau ada yang kurang, ada yang apa. Tapi selalu tidak berkenan. Apalagi katanya kalau takdir itu kan kalau kita bacakan doa atau apa hajat atau bagaimana itu kan selalu takdir bisa berubah, kira-kira begitu Pak Ustadz. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Pak Ustadz. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Pak ya. Nanti saya satu-satu dijawab. Pertama, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kemauan kita, takdir atau bukan? Kita pertanyaannya, Pak, sebelum Bapak terlahir sebagai orang Cipondo, saya orang Sukabumi, ada orang Jakarta, itu sebenarnya Bapak terlahir sebagai Muslim kan? Sebelum Bapak terlahir sebagai, Bapak milih nggak jadi Muslim? Waktu lahir, request nggak sama Bapak Ibu gitu waktu di perut itu, tolong Bapak lahir jadi sebagai Muslim? Enggak. Kita nggak milih sebagai orang Cipondo, kita nggak milih sebagai Muslim, kita nggak milih sebagai orang miskin, kita nggak milih sebagai orang kaya, kita nggak milih itu semua. Ada bawaan-bawaan yang nggak kita pilih sejak awal, tapi Allah kasih. Takdir atau bukan? Iya. Jadi begini Pak, cara gampang. Sebelum dunia ini ada, dengan segala peristiwanya, pahit manisnya, bukan cuma kehidupan kita doang, semua dunia ini, semua itu sudah selesai di catatan Lauhul Mahfud. Dunia itu akan terlahir, kemudian akan terjadi, semuanya sudah terekam. Itu ya. Yang terlahir baik itu dengan kehendak kita ataupun di luar kehendak kita, Allah sudah mengetahui itu dan mencatat itu di Lauhul Mahfud. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu tahu yang di darat, yang di laut. Apa yang dikatakan Allah jawab? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun, Bapak tahu daun kecil-kecil itu yang jatuh di bawah pohon, kecuali Allah tahu itu. Sebelum daun itu jatuh, Allah sudah tahu bahwa dia akan jatuh pada waktu sekian di tempat ini dan seterusnya. Allah sudah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin, biji-bijian fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin, yang kering yang basah. Allah sudah tahu semua. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tercatat di kitab yang jelas. Kitab jelas maksudnya kitab Lauhul Mahfud itu yang mencatat segala sesuatu yang kelak akan terjadi di alam semesta ini. Apapun itu, semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Itu ya, satu. Kenapa emang harus begitu? Ya karena Allah punya kekuasaan yang mutlak. Bapak kalau mengatakan, oh ini takdir Allah nih, ini bukan. Tahu nggak konsekuensinya apa Pak? Kalau Bapak mengatakan ini takdir Allah, ini bukan. Artinya Tuhan Bapak itu kekuasaannya terbatas dong. Nggak mutlak, nggak universal gitu loh. Dia menguasai A tapi nggak menguasai B. Dia menghendaki ini tapi nggak menghendaki ini. Berarti kehendaknya nggak mutlak dong waktu itu. Sementara Tuhan itu harus punya kehendak, kekuasaan dan pengetahuan yang bersifat mutlak. Jadi nggak bisa ada satupun kejadian di alam semesta ini yang boleh kita katakan ini bukan takdir Allah. Semuanya takdir Allah, baik ataupun buruk, dikehendaki ataupun tidak. Tapi ingat bahwa kenyataan Allah mentakdirkan tidak menafikan pertanggungjawaban, karena di balik semua yang terjadi ini, terutama yang melibatkan kita nih manusia nih, ada peranan kehendak manusia, ada peranan kemauan untuk berbuat, ada kemauan untuk bertindak. Nah manakala itu ada, maka Allah nanti akan menghisab. Orang membunuh, orang mencuri, orang berzina, orang korupsi, orang maling, orang sholat, bersedekah. Bapak sendiri sekarang hadir ke majelis taklim kan bisa milih sebetulnya. Ya bisa tidur di kamar nyaman, di ruangan ber AC, bisa hadir ke majelis taklim dengan pusing-pusing ngejelasin beginian, ya kan? Semuanya bisa memilih.
Itu semua takdir Allah. Jadi yang dikehendaki atau tidak dikehendaki itu takdir Allah. Kemudian pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan keduanya tadi apa tadi Pak? Lupa saya tadi. Pertanyaan keduanya apa tadi Pak? Pertanyaan keduanya apa tadi? Mengenai perencanaan. Tadi perencanaan. Oh iya perencanaan ada kalanya sesuai dengan apa yang kita mau, ada kalanya tidak. Ya sama. Dan begini Pak. Fakta bahwa terkadang kita merencanakan sesuatu kemudian tidak terjadi. Itu terjadi kan? Jangan Bapak suka nonton bola kan? Itu ada loh Pak, pemain-pemain yang on goal itu. Gol bunuh diri itu bukan dia yang mau loh. Tapi itu terjadi kan? Itu banyak hal di dunia ini tidak dikehendaki manusia tapi terjadi. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa di atas kehendak kita ada kehendak lain yang maha mutlak. Itu sebagai bukti bahwa kita itu gak bisa mengendalikan sepenuhnya roda kehidupan ini. Ada kalanya sesuatu itu kita inginkan begini, ternyata belok ke kanan. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Itu Allah takdirkan dan kita harus meyakini pada saat yang sama bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik untuk kita. Hanya saja kadang-kadang seperti yang tadi saya ceritakan itu, ada kalanya kebaikan itu ditunda rahasianya, penyingkapannya. Kita nggak tahu sekarang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian, ya salam, alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ditakdirkan begini. Coba kalau dulu aku minta Allah mengabulkan sesuai dengan yang aku minta itu. Kayaknya beda deh cerita kayak kan gitu. Banyak orang mengalami hal semacam itu di dunianya Pak. Dulunya saya pengen A, Allah kasih yang B. Dulunya saya merespon itu dengan rasa sedih. Di kemudian hari setelah Allah singkapkan, ini kemaslahatan untuk kamu. Kenapa dulu aku takdirkan yang begini? Itu hikmah dibalik kalau itulah alasan kenapa seperti yang tadi saya katakan Pak. Percaya kepada takdir itu bagian dari kunci kebahagiaan kita menjalani hidup di dunia ini. Kalau orang nggak percaya takdir Pak, lihat. Bapak kalau lihat fenomena orang bunuh diri, orang kabur dari rumah, orang mengasingkan diri, memilih hidup di jalanan dan seterusnya, itu rata-rata orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan keluhan. Orang-orang yang stres itu rata-rata orang-orang yang keimanannya kepada takdir itu tipis. Beda apa? Antara orang percaya kepada takdir dengan menghayati takdir itu sendiri. Kita semua tahu Pak ya bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rezeki. Tapi sekian banyak orang beriman di luar sana, tahu Allah maha kaya, Allah maha beri rezeki, masih takut kelaparan. Ada enggak? Ada. Itu sebagai bukti bahwa apa yang kita yakini itu kadang enggak kita hayati gitu loh. Kita tahu Allah mentakdirkan segala sesuatu. Sebelum sesuatu itu terjadi, kita tahu itu. Tapi ketika terjadi, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita protes berlebih, mempertanyakan keadilan Tuhan. Lo katanya percaya. Itulah pentingnya kita menghayati pesan-pesan agama Pak. Bukan hanya sekedar mengetahui. Tapi juga menghayati dengan hati kita. Kalau kita percaya Allah sudah mentakdirkan, ya sudah. Berusaha, tetap berusaha. Betul Pak yang tadi dikatakan. Kita itu yang penting berusaha. Biarkanlah Allah yang pada akhirnya memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Ada ungkapan yang bagus dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah itu mengabulkan permintaan hamba pada saat yang dia mau, bukan pada saat yang kamu mau. Dia mengabulkan sesuai dengan cara yang dia inginkan, bukan seperti apa yang kamu inginkan. Itu Bapak pegang prinsip itu dalam hidup, saya yakin sepenuhnya. Hidup kita akan tenang. Kalau sekarang kita punya harapan, cukup kita berusaha sebisa mungkin mewujudkan harapan itu, perkara itu nggak terjadi. Yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah tetapkan selama kita sudah berusaha itu baik untuk kita. Coba itu. Orang beriman kalau punya prinsip semacam itu, dia tidak akan ngoyo dalam hidupnya itu. Tidak akan stres. Tidak akan frustrasi. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu mentakdirkan untuk saya sesuatu yang baik untuk saya. Ada hadis, guru saya pernah mengutip hadis begini bunyinya. Min ibadi man la yuslihuhul ghina fa in afqartu afsadtu. Di antara hamba-hambaku kata Allah, ada hamba-hambaku yang kemaslahatan bagi dirinya itu kekayaan. Fa in afqartuhu afsadtu. Kalau seandainya aku takdirkan dia fakir, aku akan merusak kehidupannya. Jadi Allah itu mentakdirkan fulan kaya karena Allah tahu maslahat bagi dirinya itu kekayaan. Wa min ibadi man la yuslihuhu illal faqr. Fa in agnaituhu afsadtu. Dan di antara hamba-hambaku kata Allah, ada yang kemaslahatan bagi dirinya itu kefakiran. Kalau dibuat kaya itu orang fakir, bisa celaka dia. Banyak kan Pak orang yang dulunya fakir, miskin, dikasih kekayaan sama Allah, dulunya masih ke masjid, masih sholat jemaah, masih baca Quran, dikasih kemampuan berbisnis, dikasih keuntungan, punya perusahaan, boro-boro mikirin sholat, boro-boro ngaji Quran.
Biasanya bangun subuh itu megang Quran, sekarang megang HP. Gitu kan? Mengurusi perusahaannya, bisnisnya dan lain-lain. Itu ada orang-orang semacam itu. Makanya kalau kita berharap sama Allah, jangan pernah sekali-kali menanamkan perasaan bahwa yang kita harapkan itu pasti baik, belum tentu. Seringkali kan kita punya keyakinan begitu, pasti baik itu salah Pak. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa dengan harapan begitu kita akan kecewa. Manakala Allah mentakdirkan yang berbeda untuk kita. Padahal itu baik, cuma kita nggak tahu aja. Tapi kalau kita berdoa, berdoalah dengan penuh kesungguhan. Kita percaya bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang baik, bukan apa yang kita inginkan itu. Dengan cara begitu maka kita sudah menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Dan dalam saat yang sama kita membahagiakan kehidupan kita sendiri. Gak pusing dengan apa yang kita rencanakan. Karena semuanya sudah selesai Pak. Bapak itu minta, permintaan Bapaknya itu takdir Allah loh. Bapak doa kayak gini nih, Bapak doa takdir Allah bukan itu? Itu takdir Allah. Terus juga ada yang bilang doa itu bisa berubah takdir. Dia lupa. Oh, doa sendiri bagian dari takdir. Gak ada Pak istilah yang mengubah takdir itu. Pengetahuan Allah itu tidak berubah. Yang kadang-kadang yang bisa dikatakan berubah gitu kata para ulama, catatan malaikat. Catatan malaikat itu, fulan nih kalau seandainya hidup biasa-biasa saja maka rezekinya sekian. Tapi kalau seandainya dia rajin bersilaturahim, kan ada hadisnya. Man sa'a yunasaulahu fi athari aybasatu fi rizqihi wa yunasaulahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Fulan ini kalau seandainya rajin bersilaturahim, rezekinya akan bertambah. Tapi kalau misalnya dia nggak berbakti sama orang tua, nggak silaturahim, bahkan memutus tali silaturahim, nggak salat begini, rezekinya sekian. Bisa berubah, bukan pengetahuan Allahnya. Yang berubah itu adalah catatan malaikatnya. Kalaupun dikatakan ada yang berubah, gitu ya. Di pengetahuan Allah itu gak ada istilah merubah takdir. Kita itu gak bisa merubah takdir. Wong doa kita ini nih, doa kita, ya Allah jadikanlah aku orang kaya, jadikanlah aku orang yang berilmu. Itu doa kita itu bagian dari takdir. Yang menggerakkan lisan kita untuk mengatakan, ya Allah jadikan aku orang kaya, itu Gusti Allah juga. Iya kan? Ya siapa yang menggerakkan lisan kita untuk berdoa kalau bukan Allah? Kadang-kadang kita gak sadar itu kan? Itulah karena itu kita sebagai orang beragama mestinya bersikap pasrah secara mutlak. Setelah kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya harapan, punya impian, kita usahakan. Manakala itu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, kita bersyukur. Kalaupun tidak terjadi, kita tetap bersyukur. Karena apa yang Allah takdirkan itu baik, maslahat untuk kita. Sekarang tidak tersingkap, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sebelum kita mati kita baru tahu, inilah kebaikan. Gitu ya, jadi jangan salah. Doa kita itu takdir, usaha kita itu takdir. Baik buruknya hidup itu semuanya takdir. Makanya gak usah pusing-pusing mikirin hidup itu. Cukup jalani apa yang kita bisa, apa yang kita bisa lakukan, selebihnya pasrahkan kepada, dan itulah inti kebahagiaan hidup. Kalau orang gak punya kepasrahan itu Pak, itulah kenapa agama kita disebut Islam. Islam itu kan artinya ada makna kepasrahan di sana kan. Tapi kalau Muslim kerjaannya protes mulu gitu ya, gak puas dengan pemberian rezeki, gak puas dengan ketetapan hidup, dikit-dikit memprotes, dikit-dikit mempertanyakan, bukan Muslim namanya. Ya bukan Muslim namanya kan, gak pasrah. Agama kita itu mengandung makna kepasrahan itu.